Kan belum punya ID, terus sudah pengen pindah pabrik, itu prosesnya gimana sih? Nah, nanti kita di sini bakal obrolin semuanya ya teman-teman ya. Tahap-tahapnya gimana, prosesnya gimana, dan persyaratannya apa aja nanti kita obrol. Iya kan Korea lagi booming-booming. Bener ya? gitu. Kayak K-pop. Banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 20-an kayak gitu, saya udah berpenghasilan sekian kayak gitu, dan saya sangat bersyukur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Marifa di Garuda Channel. Halo, gimana teman-teman kabarnya semua? Pada baik dan sehat semua kan pastinya. Jaga kesehatan selalu ya, baik teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di Korea. Di Indonesia hujan terus, di Korea musim dingin. Yang penting selalu semangat, jaga kesehatan, biar kita sehat selalu, gampang mencari rezekinya. Sekarang itu banyak banget ya teman-teman yang berangkat ke Korea, dan rata-rata itu seharusnya teman-teman yang nyampe Korea itu mereka sebelum 1 bulan itu harus didaftarkan ke imigrasi ya, biar cepet dapat ID card-nya. Karena apa? Ketika kita udah dapat ID card itu harus segera didaftarkan ke Samsung wajibnya, ke Gukmin, sama di Bohem. Sebenarnya ya, cuman memang ada peraturannya itu antara 3 bulan atau kurang lebih 100 harian lah. Dan bagaimana ya kalau seandainya ada teman udah nyampe Korea baru 2 minggu atau 3 minggu atau berapa hari udah pengen pindah, apakah bisa mungkin tanpa ID card tapi bisa pindah ke pabrik lain, ataukah harus dengan persetujuan berdua, ataukah memilih kabur? Sepertinya harus kita pertanyakan ya. Dan untuk hari ini aku ada sedikit narasumber, pastinya yang sudah dia alamin sendiri, yang udah pernah dia jalanin sendiri. Dan aku pengen kenalin dia. Anaknya keren, ganteng, masih berondong, bujang, belum punya pacar kayaknya ya. Yang mau kenalan boleh nanti ya. Aku kayaknya panggil aja dulu. Ayo Mas, aku kenalin dulu ya. Gimana Mas? Iya. Duduk dulu. Jadi ini berondong yang aku maksud tadi ya, namanya Mas Iksan. Aku biasanya manggil, tapi bolehlah kita kenalan dulu sama Mas Iksan, biar Mas Iksan kenalan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Saya Iksan Lawaludin dari Indonesia. Saya daerah asal asli dari Brebes. Jawa ya, dewe. Ya, saya yang diceritakan sama ibunya tadi, kalau baru sebulan, saya belum sebulan malah udah pindah pabrik. Nah, sini kan kita membahas apakah bisa, misalkan belum punya ID, terus sudah pengen pindah pabrik, itu prosesnya gimana sih? Nah, nanti kita di sini bakal obrolin semuanya ya teman-teman ya. Tahap-tahapnya gimana, prosesnya gimana, dan persyaratannya apa aja nanti kita obrolin semuanya di sini ya Bu ya. Betul betul. Kemarin denger itu ada yang nanya sama aku, Bu, aku belum dapat ID card, pengen pindah apa bisa sih Bu? Kayaknya nggak bisa. Memang ada yang nanya sama kayak aku seperti itu. Aku jawabnya nggak bisa. Karena apa? Karena memang kan belum ada ID apa namanya, identitas di imigrasinya gitu loh. Nah, tolong dong pengalaman sampean itu. Jadi gini teman-teman, saya kan pertama datang di Korea itu pas penerbangan dari Indonesia tanggal 26 September, terus tiba di Korea itu tanggal 27 ya Bu ya. Itu saya 3 hari di Ansong, terus habis itu langsung dijemput sama sajangnya di Ansong itu untuk segera melakukan ibaratnya apa itu namanya sign kerja gitu kan. Langsung dijemput, terus saya selama itu langsung di perjalanan langsung tiba di pabrik gitu kan. Saya kaget pertama, kok pabriknya gini gitu kan. Tidak seindah yang dibayangkan ya. Tidak sesuai ekspektasi pertama itu saya gitu kan. Terus saya udah hari pertama dikenalin, ini lingkungan pabriknya begini sama atasan sana bujanim, terinim, sama ibaratnya juinimnya siapa, saya dikenalin di situ. Terus saya selama 1 minggu kerja saya coba itu ngerasa pinggang saya sakit banget itu Bu, karena kerjaannya itu menurut saya itu mungkin buat diri saya sendiri itu pribadi itu berat gitu ya Bu ya. Karena sedikit gambaran kerjanya itu di situ pabrik membuat PVC kompon. Jadi kita itu ngolah limbah karet kabel itu jadi nanti kayak biji-biji plastik gitu Bu, buat campuran bahan-bahan di plastik gitu. Nah, itu kan kerjaan saya itu dia tiap hari saya itu ngangkatin chemical. Jadi mesin pencampurnya itu naik dulu 2 meter, terus saya sambil bawa
saya mikir itu Bu, naik Kayak kuli bangunan berarti kurang kayak lebih ya. bongkar muat lah kayak gitu. Saya mikir saya dari Indonesia ke Korea itu pengen dapat kerjaan yang lebih baik dari Indonesia gitu kan pastinya Bu. Tapi kok pas nyampe sini dapatnya kok pabrik seperti ini gitu, tidak sesuai ekspektasi lah, tidak sesuai yang dibayangkan. Akhirnya saya mikir apa saya minta pindah aja ya, daripada saya tiap hari itu tiap bangun tidur saya pasti ngerasa pinggangnya sakit banget Bu. Saya masih muda tapi kok Terus boyoan gitu ya. pasti udah kayak gini. Seminggu saya jalanin nggak apa-apa, saya paksain. Saya ingat orang tua di rumah kan gimana, ibaratnya nyari nafkah, nyari duit itu gimana. Saya masa di sini mau ngeluh. Nah, terus jalan ke 2 minggu. Tapi kalau saya terus-terusan kayak gini, nanti kalau misal pulang ke Indonesia saya penyakitan Mas Ibu. Benar. Kan chemical, terus maskernya nggak menunjang gitu Bu, nggak mendukung sama Baunya ya, debunya. Saya urusannya sama debu. Tiap hari saya kalau selesai kerja itu mandi itu 2 kali sabun, 2 kali sampo Bu. Busa aja sampai hitam gitu kan. Saya akhirnya udahlah, saya mau nggak mau, bisa nggak bisa harus pindah dari sini gitu Bu. Saya mikir ibaratnya nggak punya ID, urusan belakangan. Saya udah nekat aja, modal nekat daripada badan saya kenapa-napa. Saya akhirnya mutusin buat nekat aja lah, modal nekat, bismillah itu kan ibaratnya. Saya berdoa juga kan, sholat ya, minta sama Allah minta dimudahkan lah intinya. Terus paginya saya langsung ngomong ke anaknya Sajang, karena berhubung saya baru di Korea kan, terus bahasa Korea juga ya, walaupun di Indonesia udah belajar tapi pas tiba di Korea kan orang Korea kalau ngomong itu cepet banget ya. Benar. Kita belajar di Indonesia itu fasih, tapi pas nyampe sini orang Korea tuh kalau ngomong cepetnya banget ya. Sama kadang saya salah pelafalan, akhirnya saya ngomong pakai bahasa Inggris, ngomong ke anaknya Sajang itu. Saya ngomong pakai bahasa Inggris kalau saya itu tiap hari ngerasa gini, badan saya itu sakit gitu kan ibaratnya. Terus dia nawarin apa mau dibawa ke dokter, enggak Mas apa gitu kan. Enggak lah, enggak usah kata saya, itu mah karena ibaratnya kerjaan saya emang begini gitu kan. Saya baru pertama kali pegang pekerjaannya seperti ini gitu, berat-berat, angkat-angkat kayak gitu. Saya akhirnya ya udah nanti coba ditunggu 1 minggu dulu, barangkali apa ibaratnya proses adaptasi kata dia gitu. Oke, saya tunggu 1 minggu. Lah minggu ketiga saya kok ngerasa masih tambah sakit gitu Bu, ibaratnya kerja juga kayak tertekan gitu, ibaratnya ngebatin gitu Bu, kok kerjaan saya kayak gini gitu, ibaratnya masih mending di Indonesia gitu. Nah, akhirnya saya minggu ketiga itu langsung ngomong saya sakit lagi kayak gini, ibaratnya pinggang saya merasa sakit banget, udah gak kuat ibaratnya kan. Terus dia nawarin mau pindah posisi apa pindah pabrik, mengakhiri job ini gitu kan, quit the job. Saya kalau boleh yang langsung mengakhiri job ini gitu kan, langsung pengen pindah pabrik. Saya akhirnya ya udah nanti saya bicarakan ke Sajangnya, ibaratnya bapaknya dia gitu. Terus pas paginya saya dipanggil ke kantor, dihadapin sama Sajang. Saya ngomongnya juga tetap pakai bahasa Inggris. Sajangnya nggak tahu bahasa Inggris. Sama anaknya berarti saya ya. ngomong sama anaknya yang translatein ke bapaknya ngomong ke anaknya nyampein ke saya pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya akhirnya dia mungkin agak sedikit kesel si Sajang itu. Dia nanya ke saya, emang waktu di Indonesia nggak dijelasin bakal bekerja seperti ini? Lah enggak, orang di SLC aja nggak ada fotonya kata saya gitu kan. Bukan salah saya gitu ya Bu ya. Saya paling ngelacak di Kakao Map, lihat pabriknya seperti ini, cuma nggak tahu kan lingkungannya seperti apa gitu kan. Saya akhirnya ya udah kalau mau pindah secepatnya gitu kan. Sebenarnya saya mintanya pindah nanti kalau udah gajian gitu, biar ada pegangan buat nganggur gitu ya Bu. Cuma kata Sajangnya kalau pindah secepatnya besok nanti langsung diurusin, ibaratnya dibikinin sajikso gitu. Akhirnya ya saya udah dibikinin sajikso, terus udah bebas kan Bu, ngerasa plong, alhamdulillah ibaratnya saya udah dibikinin sajikso itu buat syarat utama buat pindah pabrik gitu kan. Saya bingung tuh Bu, pas pertama udah dapat sajikso, saya udah seneng, udah plong, udah ngerasa bebas lah, ibaratnya saya bebas mau kemana. Cuma abis itu bingung lagi kan, ini mau kemana, mau nanya ke siapa. Kebetulan saya di Facebook ada kenalan ya, ada timnya Garuda gitu kan Bu ya. Ada kenalan, orangnya baik gitu kan, mau nolongin saya tanya-tanya. Dari tim Garuda Channel ya? Iya, dari tim Garuda Channel. Kebetulan saya mungkin udah jalannya ya Bu ya. Iya, benar. Udah kamu nanti lewat sini aja nama orang ini gitu kan. Udah kenalan di Facebook, saya chattingan kan lewat Messenger gitu, saya ngobrol tanya-tanya, Mas gimana nih kalau misal mau pindah kerja itu gimana, terus nanti saya tinggal di mana. Kebetulan beliau juga ya udah nanti di sini aja, tinggal di base campnya orang Banyumas. Saya juga kebetulan tinggal di sini, saya juga lagi proses pencarian kerja gitu kan. Oh ya udah Mas, kebetulan jenengan posisi di mana? Di Ansan. Oh ya udah saya ke Ansan kan Bu, bawa koper. Saya posisi itu panik,
saya bawa koper, apa boleh nanti naik bis di Korea? Tapi dia kan malu gitu Bu ya. Akhirnya saya udahlah naik taksi aja. Naik taksi itu kena 136.000 won nyampe Ansan dari Jinchon. Orang kaya. Ya, amin. Belum amin, dapat Bu. gaji udah naik taksi 130.000 won. Itu ada, untung ada masih uang sisa itu, uang saku dari Indonesia kan Bu. Saya bawa 500.000. 130.000 won itu rupiah berapa coba? Itu sekitar ya 1.400.000-an itu. 1.400.000 naik taksi itu. Orang kaya naik taksi. Dari Jinchon itu, dari Jinchon ke Ansan kurang lebih 100 km kan. Itu saya 136.000 won ya setara 7.400 lah kalau rupiah sekarang ya Bu ya. 7.400 bener. Itu akhirnya saya nyampe, saya disuruh beliau tuh turun nanti di Ansanyok, kata saya gitu kan. Saya nggak tahu Ansanyok gimana, pokoknya udah saya bilang ke Nggak ada bayangan berarti ya. nggak ada bayang, udah pokoknya saya yang penting kabur dari sini, maksudnya pergi dari sini udah bebas karena udah ada syaratnya, udah saya dapat. Saya langsung ke Ansan, langsung bilang ke supir taksinya, saya mau ke Ansanyok gitu kan. Iya, terus biayanya segini 130.000 belum sama tol. Ya udah nggak apa-apa, berapapun saya bayar, kata saya gitu kan. Yang penting saya ke Ansan dulu, ketemu orang Indo lah gitu ya Bu ya. Saya langsung ke Ansan sekitar berapa waktu itu ya, 1 jaman lah ada kali ya, 1 jam lebih. 1 jam naik lebih, taksi itu di tol kena biaya 6.000 won. Itu total 136.000 won, saya diturunin di depan Ansanyok gitu kan. Terus saya nelpon Mas Munjir. Bentar. Ini tadi cerita terus, saya nggak ada nanya ya. Soalnya saya jujur ini apa namanya, penasaran ya. Ini jadi aku mau nanyanya sebelum dia nyampe Ansanyok dulu ya. Oke. Nah itu waktu proses itu ada berantem nggak sama sajangnya itu? Itu Kan sampean nggak bisa bahasa Korea, pakainya bahasa Inggris bahasa kan. Inggris. Sedangkan kalau bahasa Inggris anaknya tuh posisinya di mana? Anaknya itu kebetulan dia juga megang perusahaan itu tuh. Oh, jadi iya. Ochonim gitu, si Jangnim, berarti dia pengurus kantor ibaratnya gitu. Yang ibaratnya deket lah sama saya, Instagram juga dia berteman gitu ya. Cowok dia namanya Ochon kalau nggak salah itu. Ya berteman, terus saya juga DM lewat Instagram dulu, ngeluh dulu kan. Berarti prosesnya memang lewat anaknya itu Anaknya, tadi ya, pakai iya. bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Belum, biarpun bahasa Korea lancar tapi tetap pakai bahasa Inggris Pakai gitu bahasa ya. Inggris lebih, ibaratnya saya lebih enak lah ngomongnya. Ngobrolnya lebih enak ya. Kalau pakai bahasa Korea harus mikir dulu. Ini saya ngomongnya harus gini gitu kan, nyusun kata dulu biar takutnya nanti Ngeblank pastinya ya. blank terus salah paham gitu dengan omongan Benar-benar. saya gitu kan. Akhirnya udah pakai bahasa Inggris aja biar enak. Berapa lama itu kemarin itu? Prosesnya Bu, itu sekitar 2 hari itu baru. 2 hari langsung dapat sajikso itu tadi ya. Surat pindah. Cepet hitungannya ya. Nah, sudah nyampe Ansan, menghubungi dari timnya Garuda Channel tadi, Garuda Channel itu tadi, langsung diarahkan atau Iya. dibawa pulang dulu atau dibawa kemana waktu saya itu? langsung dibawa ke Garuda dulu Bu. Malah ke bawah Garuda ya? Langsung disuguhin makan, mau makan apa Mas? Kayak gitu kan, enak banget itu kan. Di Garuda juga tempatnya enak, saya wah enak banget, alhamdulillah saya bersyukur kan ketemu orang-orang baik. Saya langsung makan dulu Mas, ibaratnya nanti gampang sama saya, mau tinggal di mana gampang, mau makan dulu aja, mau belum sarapan kan, saya sarapan di Garuda. Saya pas itu mesen nasi goreng kambing, wah enak Bu. Serius saya best lah pokoknya, saya baru makanan yang paling enak lah yang saya pernah Selama di Korea ya? Nasi goreng kambingnya di Garuda itu. Terus saya udah kelar makan, terus langsung ngobrol sama salah satu tim Garuda yang saya kenal itu ya Bu ya, yang nolong saya. Gimana Mas, kamu mau tinggal di mana? Mau di base camp sama saya gitu, apa mau di mana? Ya udah Mas, sebenarnya saya mah yang penting ada tempat tinggal sementara untuk saya menganggur gitu kan. Posisi saya juga belum gajian, ada uang sisa paling dari Indonesia, uang sakunya itu. Ya akhirnya ya udah tinggal di mes orang Banyumas gitu ya Bu ya, di dekat Taman Ansan sini. Sama itu yang masnya tim Garuda itu. Terus diarahin ke, kamu ke shelter dulu aja Mas, coba cerita terus kamu gimana, mesti gimana gitu kan. Dan saya manut dianterin ke shelter. Berarti selama masa nganggur belum tahu Ansan itu memang diantar terus ya? Iya. Sama tim tim Iya, Garuda sama tim tadi Garuda. ya, dijelaskan kalau mau kesini gitu. Iya, itu gimana? Nah, masa waktu pencarian kerja itu apa langsung dapat file atau masih lama? Nah, waktu untuk masa pencarian kerja itu saya waktu itu kan ngurus ke Nodongbu yang di Cheongju ya Bu ya. Itu di sana saya disuruh ini apa, nunjukin sajikso dari pabrik lama. Sajiksonya mana buat syarat pindah. Ya saya bawa, saya kasihin, terus disuruh dikasih 3 lembar form di situ. Disuruh ngisi data diri, nomor HP, terus
alasan pindah kerja Pindahnya kenapa? Di situ disuruh ngisi, terus mau pindah di daerah mana, disuruh ngisi di situ sama tanda tangan. Pilihnya ke daerah mana? Saya pilih daerah Ansan ya. Heeh. Udah cinta Ansan pokoknya Iya, ya. pokoknya di Ansan pokoknya Bu, enak. Itu Mas Iksan. Sampean dari pabrik awal datang ke Ansan kan dikenalin itu sama tim Garuda ya. Di mana Nudongbu, di mana center, tempat tinggal di mana, enak tempat nongkrong di mana kan juga. Nah, ketika sama juga kan pasti nggak mau nganggur lama ya. Ke Nudongbu pengen punya file, pasti kan udah dijelaskan kan ya dari teman-teman yang harus punya file. Tanpa KTP itu apa bisa memang? Oh, untuk Kan itu persyaratannya kan harus ada KTP, sama paspor, sama itu tadi surat jalan dari perusahaan kan gitu. betul. Nah itu prosesnya gimana itu? Untuk prosesnya, untuk kayak diri saya alami nih Bu ya, kan saya belum dibikinin KTP dari Sajang yang lama. Itu saya yang penting ada Sajikso sama paspor. Untuk itu saya bilang, saya apa ibaratnya kita jelasin nih apa yang kita alami di sini udah dibuatkan belum KTP-nya. Kita jelasin aja ke orangnya yang petugas Nodongbu itu ya Bu ya. Itu jelasin kalau kita itu belum dibikinkan sama Sajang yang lama itu. Selagi kita belum 3 bulan, belum punya ID, insya Allah sih tidak masalah ya Bu ya. Untuk yang saya alami itu tidak masalah. Berarti tanpa KTP juga bisa Bisa, ya? yang penting ada paspor, kita ibaratnya udah sebagai bukti legal lah kita itu di sini udah ada izinnya gitu kan. Itu Mas Iksan, sampean Nudongbu udah tahu tempat ya, udah lapor juga kan ya. Pastinya kan perlu ID card untuk bikin aplikasi itu tadi biar sampean Bisa, dapat SMS filenya kan. Itu kata teman-teman ya yang pada apa namanya yang pernah nganggur gitu. Nah kalau kayak sampean gimana itu ceritanya itu? Iya, kalau saya kan belum punya ID ya Bu ya. Nah, sedangkan syarat untuk bisa membuka file di web IPS itu untuk melihat profil perusahaan itu harus punya ID ya Bu. Kebetulan saya belum punya ID, jadi saya cuma dapat SMS Bu, pemberitahuan dari SMS biasa berarti ya? SMS biasa ke nomor saya. Terus langsung dapat SMS itu 3 SMS kalau nggak salah dari job center, itu Hangul semua kan bahasa itu. Yang kesimpulannya itu di situ saya dapat file perusahaan yang sesuai saya pengen gitu, manufaktur di daerah Ansan, ada alamatnya cuma nggak ada nama perusahaan, makanya saya bingung, cuma ada nomor HP. Itu nomor HP, waduh ini cuma dapat nomor HP, ya udah. Berarti kan saya nggak bisa buka akun IPS ya Bu ya. Jadi saya paling nelpon, saya telepon nomor yang dikirim, yang tercantum di SMS tadi itu ya. File itu kan bagi teman-teman yang mungkin masih awam atau belum tahu, kalau file itu apa namanya, informasi lowongan pekerjaan untuk kita yang sedang menganggur gitu. Nanti kita kalau sudah fix prosesnya pindah ke Nodongbu, kita nanti dapat SMS file. Nah kalau yang untuk sudah punya ID itu kita bisa buka web. Di web nanti kita atau aplikasi itu bisa lihat apa namanya profil perusahaan gitu, itu salary-nya berapa, apa ibaratnya besok sama makannya termasuk atau enggak gitu kan, lemburannya berapa jam, rata-rata itu nanti bisa kalau udah punya ID. Kalau punya ID card berarti harus ngedownload EPS-nya aplikasinya itu tadi ya. Betul. Jadi status perusahaan itu tadi perusahaannya apa, alamatnya di mana, namanya apa, ada perincian. Karena berhubung belum punya ID card, dapatnya SMS. Cuma dapat SMS file aja, di situ pemberitahuan dari job center, terus saya dikasih ada nomor HP-nya, nomor HP sajangnya. Sajangnya langsung apa perusahaan itu? Waktu sampai langsung sajangnya ya. Iya, langsung. Terus jadi saya bingung kan, ini gimana, saya kan belum bisa buka akses ke IPS gitu ya. Akhirnya dan saya jalan satu-satunya telepon, sama kebetulan juga tim dari Garuda kan posisinya lagi nunggu file proses pindah kerja, dan kita dapat file yang sama, perusahaan yang sama. Kebetulan itu beliau bilang, katanya loh kok ini nomor HP-nya sama Mas, kemungkinan kita dapat perusahaan yang sama gitu kan. Akhirnya bisa saya lihat numpang di tim Garuda HP-nya, oh ini perusahaannya ini, namanya ini gitu, alamatnya di sini. Nah itu akhirnya saya bareng meeting ke sana gitu Bu, pas pagi harinya ya Bu ya. Soalnya kan kita dapat SMS itu setengah lima sore. Setengah lima sore. Kemungkinan kalau meeting kan nggak sempat waktunya. Nggak sempat, benar-benar. Nggak ada orang kantor kan. Akhirnya saya mutusin sama itu tim dari Garuda, besok pagi aja Mas, nanti kita ke sana jam 10-an siang gitu. Pastikan ibaratnya orang kantornya ada. Terus ya udah saya hubungin itu pas pagi harinya, saya hubungin telepon. Saya orang Indonesia, saya yang dapat file dari Nodongbu kalau perusahaan ini lagi membuka lowongan gitu kan. Akhirnya disuruh masuk langsung gitu kan, dijelasin di sana ini pabriknya seperti ini, kerjanya seperti ini, gisuknya seperti ini, kayak gitu tuh. Terus Cocok. Alhamdulillah pas saya lihat langsung, wah ini mah perusahaan yang saya pengen. Gajinya juga cocok. Gajinya alhamdulillah cocok di situ Bu. Nah itu proses
kan udah dapat file dan alhamdulillah cocok. Untuk ke imigrasi ngedaftarin ID card itu sama sajangnya lama lagi atau nunggu lama? Itu untuk ID card saya alhamdulillah hari pertama kerja tanggal 7 kemarin itu saya langsung diajak ke imigrasi, langsung didaftarkan berarti ya? Didaftarkan sama sajangnya. Dan katanya itu 1 bulan. Kemarin saya dipanggil terus ke kantor, suruh nelpon ke imigrasi, katanya nanti civil wall, katanya bulan 11 berarti kan baru jadi, katanya gitu kan. Oh ya udah enggak apa-apa, ibaratnya kan yang penting saya punya ID gitu ya. Benar-benar. Tanpa ID memang untuk akses kemana-mana memang susah sih ya. Betul Bu. Buat teman-teman yang mungkin ada di Indonesia ya, KTP itu sama juga dengan ID card ya. Jadi kenapa kita sering ngomongnya KTP? Karena kita wong Jawa mungkin ya orang Indonesia, jadi seringnya KTP. Jadi mungkin takutnya ada yang bayangannya, wah aku juga punya KTP, beda ya. ID card mungkin sama artinya. Bahasa Inggris ya itu ya? Iya, ID card itu. Saya juga bahasa Inggris kurang pinter ya, maaf banget. Nah, waktu udah masuk di pabrik ini tinggal sendiri di Paguyuban Banyumas tadi atau di Kesuksa, Mas? Oh, untuk saya ini untuk saat ini sih untuk dikerjain pabrik yang sekarang saya alhamdulillah dapat Kesuksa meskipun di itunya apanya namanya profil perusahaan itu Kesuksa no. Makanya saya meetingin dulu kok ini Kesuksa no berarti harus tinggal sendiri. Terus pas nyampe sana alhamdulillah dijelasin kalau ada Kesuksanya gitu ya Bu. Orang-orangnya juga enak-enak Bu, seniornya kebetulan orang Indonesianya itu totalnya kalau nggak salah itu ada 9 orang itu kalau nggak salah. 9 orang. Nggak takut berarti ya? Kita semua alhamdulillah enak-enak Bu orangnya, seniornya bimbing lah itu ibaratnya. Kalau di pabrik lama orang ibaratnya orang asing lah, saya nggak mau nyebut negara tapi diskriminasi. Itu orangnya kayak apa ya Bu ya, cuek gitu Bu. Jadi ya udah orang baru lu harus ngikutin gua kayak gitu. Bener. Gini lu liatin lu harus ngikutin. Bener. Gitu. Nggak mau ngajarin, kadang cuma merintah ya. Iya, cuma merintah aja dan cuek orangnya nggak. Saya nggak tahu apa-apa, disuruh langsung seperti ini udah sekali dia turun saya harus nerusin lah, saya gimana takut salah gimana kan. Harusnya orang baru itu seminggu mbok ya dibimbing itu kan, dibimbing dulu nyampe paham kerjanya gimana sampai bisa gitu. Cuma ya alhamdulillah di pabriknya sekarang dibimbing benar-benar Bu, alhamdulillah caranya sampai gimana itu, sampai kasur pun saya dibelikan dulu dari perusahaan atau dari seniornya. Alhamdulillah saya talangin dulu enggak apa-apa Mas, ibaratnya kan orang kita semua ibaratnya orang Jawa semua kan jadi enak gitu Bu, orang-orangnya tuh saling ibaratnya saling rangkum. Benar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enak-enak banget orangnya. Sekarang hubungan sama tim Garuda masih bagus tapi masih bagus, alhamdulillah. Semoga berteman terus. Amin, sampai punya anak cucu ya. Jadi saudara lah Ibu. Mas Iksan ini padahal kan ada jatah waktu buat nganggur ya hitungannya ya. Lama. Biasanya kan orang kan pengen nganggur dulu gitu ya, biarpun nggak ada pegangan uang juga. Kenapa itu tiba-tiba langsung diambil? Kan tadi katanya dapat file 3 ya. Tapi kenapa yang dipilih yang ini gitu? Alasannya apa? Karena bareng sama tim Garuda tadi itu atau ada alasan lain mungkin? Oh iya, untuk itu pas pertama saya dapat file langsung saya kunjungi pabriknya kan Ibu. Meeting, saya lihat. Pertama saya datang itu saya kaget. Di palet itu ada tulisan Denso. Wah, kok ada Denso di sini kan? Denso itu kan ibaratnya Denso ya, bukan Rinso tapi ya. Bukan ya. Aku tadi pertama dengarnya Rinso soalnya. Itu saya kagetnya pas ada tulisan palet itu tulisannya Denso. Saya pas masuk loh kok ada Denso. Mungkin ini cuma palet gitu. Kebetulan gitu ya. Pas saya itu ketemu langsung suruh masuk Mas ke kantor. Kebetulan langsung ketemu mandornya orang Indonesia juga, orang Pati. Itu langsung masuk ketemu sama bujangnya, ibaratnya kan bujang NIM. Saya di situ ditanyain kamu namanya siapa, ini dari Indonesia, itu udah berapa lama tinggal di sini gitu kan. Terus pas itu udah kelar langsung diajak keliling ibaratnya lihat kerjaannya, lihat tempatnya, Kesuksanya, dijelasin sama Mas Mandor tadi kan ibaratnya ini di sini kerjanya seperti ini. Nah, terus saya nyelemong nih nanya, motong pembicaraan penjelasan dari Mas Mandor itu. Mas, saya mau nanya, itu kok di depan ada tulisan palet Denso ya namanya ya? Oh iya, kebetulan di perusahaan ini juga, ini kita itu nyuplai ke Denso gitu Bu. Nyuplai ke Denso, Denso kan Jepang. Tapi kok saya bingung kok ada di Korea gitu kan. Ternyata ada, ibaratnya ini tuh nyuplai ke Denso juga Mas. Selain Denso juga kita nyuplai ke Hyundai sama Kia katanya gitu. Oh, jadi ini bikin spare part untuk nyuplai ke Denso sama Hyundai terus Kia ya Mas ya? Iya, wah berarti saya beruntung, udah saya sign aja langsung Mas. Saya ngomong gitu. Nggak ada pikir 2-3 kali
sekali nggak ada gitu ya. Saya sebelum lihat Bisuksa apa segala macamnya, saya udah langsung, udah mas saya sign aja langsung. Job ini saya sign, ibaratnya kenapa mas? Saya juga dulu pernah kerja di Denso Group juga mas, kayak gitu. Akhirnya, oh pantesan, yaudah saya nanti bilang ke bujangnya, saya langsung sign gitu kan ya. Akhirnya daripada keduluan apa ibaratnya desain sama orang lain gitu ya bu ya. Soalnya pas itu saya ada 4 orang, empat orang yang diambil sama bujang itu. Nanti kan pasti yang diambil paling 2 atau 3 gitu ya bu ya. Itu kebetulan saya langsung sign pertama karena ya alasannya itu tadi, ini Denso gitu kan, udah nggak apa-apa lah ibaratnya. Dulu saya Bismillahirrahmanirrahim udah pernah punya pandangan ya. Gitu kan ibaratnya, dan ya mirip-mirip juga sih spare partnya yang dibikin di pabrik yang sekarang itu mirip-mirip. Langsung pinter berarti ya kerja di situ. Ya, alhamdulillah. Langsung ibaratnya ya menguasai, juga nggak menguasai banget lah, baru ya udah paham. Jadi oh ya begini ritme kerjanya begini, udah ya mirip-mirip lah sama yang di Denso Indonesia dulu, Denso Group masuknya. Alhamdulillah. Udah nggak seberat waktu yang pertama juga ya. Wah ini mas, ibaratnya pertama mas sangat berat mungkin bagi saya. Kalau yang kedua ini ya yang sesuai saya ekspektasi saya. Di Korea saya bakal nyari pabrik yang begini. Semoga dapat. Seandainya pulang ke Indonesia pun masih bisa dipakai pengalamannya ya. Masih bisa buat ada pengalaman. Kali aja bisa jadi mandornya ya. Amin. Dan di pabrik yang sekarang itu alhamdulillah ada re-entry juga. Kemarin ada senior saya yang re-entry juga, namanya Mas Rian, orangnya aja di sini juga. Wah. Ngopi. Semoga nanti bisa jadi bintang tamu kita ya. Oh iya siap. Insya Allah ceritanya bisa, dia bisa re-entry di masa pandemik itu kan ya, hitungannya kan ya. Gimana caranya, terus juga apa syaratnya gitu kalau re-entry gitu kan, sesuai sama undang-undang ketenagakerjaan Korea pastinya. Nah waktu pas meeting itu tadi kan biasanya kan dilihat KTP-nya juga kan ya, sama paspor pastinya, identitas kita ya. Itu nggak ada KTP, mereka nggak kaget gitu? Iya, saya lupa tadi ngejelasin. Bujangnya juga nanyain, kamu punya KTP apa enggak gitu kan? Belum punya. Loh kok belum punya? Udah berapa lama di Korea? Saya baru 1 bulan kurang. Lah kok bisa pindah gitu kan? Orang Koreanya aja bingung. Kaget juga kan gitu ya, benar. Bisa pindah kamu? Ibaratnya belum 1 bulan. Bahkan kan kalau misalkan mau pindah itu minimal harus 3 bulan dulu ya bu. Ibaratnya masa training kelar baru bisa pindah. Tapi dia juga kaget, kok bisa pindah kamu baru 1 bulan? Iya alhamdulillah saya ibaratnya koordinasi musyawarah sama sajangnya, ngomong baik-baik, ibaratnya kan saling kesepakatan bersama lah gitu bu. Saya akhirnya bisa pindah gitu kan. Oh dia juga kata dia, beruntung banget kamu di sini. Bener. Baru 26 hari kerja udah bisa dapet proses sign. pindah, udah dapat sign, udah dapat sajikso, dan ibaratnya nggak nganggur lama itu bu. Bener. Nganggur itu cuma sekitar 5 hari bu saya bu. Itu juga buat proses ngurus kayak perpindahan, file-file saya harus bolak-balik ke Ansan, ke Jinchon, kan agak jauh jaraknya ya bu. 5 hari dapat langsung dapat file itu ya, langsung sign, diajak sign, dapatnya pabrik mantan ibaratnya gitu. Kembali ke mantan, ternyata itu mantan nggak selalu nggak enak ya, jodoh nggak kemana katanya kan bu ya. Nah karena nggak baru 26 hari ya mas ya, Saman minta pindah. Pernah nggak ada orang yang mengatakan jangan-jangan kamu itu pemalas ya, belum dapat KTP udah minta pindah? Iya. Umumnya dan pasti umumnya ya, itu perusahaan nggak bakalan ngasih. Tapi ini dikasih. Pernah nggak dapat ledekan, jangan-jangan kamu itu pemalas, nggak bisa kerja, makanya wis lah ini anak dilepas aja gitu. Pernah nggak dapat ledekan kayak gitu dari teman? Ada yang bilang seperti ada itu. Juga ya. Kok mentalnya cemen, pupuk, gini segala macam. Saya ibaratnya kamu nggak jadi saya, kamu cuma menonton, ibaratnya kata saya gitu kan. Kamu cuma menonton, ya mungkin orang lain nonton ibaratnya mental shaming, kerupuk gini, mentalnya harus kuat kalau Korea. Iya, memang harus kuat mental di Korea itu. Cuma kan kita nggak semua orang itu punya mental yang sama dan punya pandangan yang sama tentang sesuatu. Ibaratnya yang saya kerjakan, yang saya alami gitu ya bu ya. Mental bisa kuat, tapi kalau kondisi badan nggak kuat sama juga bunuh diri. Benar-benar. Ibaratnya gitu. Daripada ilegal juga kan ya. Iya, saya sempat nekat. Aduh, ini saya belum punya ID, ibaratnya gitu kan. Terus juga ada was-was ya. Was-was katanya kalau nggak punya ID terus pindah nanti bakal deportasi kata teman-teman kayak gitu. Saya bilang udah, saya nekat aja, bilang ke diri saya sendiri, udah nekat aja, turutin kata hati aja, kamu sholat banyakin doa. Pokoknya nekat aja udah, daripada badan kamu remuk ibaratnya kan bu. Kalau mental aman, maksudnya mental ada gitu, berarti bisa orang nyatanya kerja kuat kan ya. Kerja kuat ibaratnya, cuman badan daripada jangan bunuh diri, benar. Iya, saya nekat bulbob waktu itu, apa saya bulbob aja gitu ya, nyari kerja ibaratnya lowongan yang swasta gitu kan. Saya nekat itu udah pikiran mentok bu.
selama 5 hari saya nganggur, saya mikir saya di sini negara orang kok saya nganggur gitu kan, ibaratnya saya belum terima gaji, belum ada ID, apa saya bulbob aja buat ngisi pengangguran ini, apa langsung selamanya bulbob saya sampai pulang kayak gitu, sampai Mikir kayak gitu sempat ya? mikir bulbob saya Bu, cuma ya alhamdulillah udahlah saya resmi aja dari tim baru itu juga, jangan bulbob, bahaya. Kamu sayang dari Indonesia, kamu proses G2G, resmi kamu ujian ngalahin banyak orang, kamu nyampe sini masa mau bulbob? Kalau bulbob nggak usah ikut ujian juga bisa ibaratnya kan. Salut saya. Saya dapat motivasi seperti itu Bu. Saya juga ingat orang tua di rumah, saya harus ibaratnya saya kan di sini andalan orang tua ibaratnya gitu kan Bu. Udah diharapin sama orang tua. Saya di sini harus segimana mungkin, seperih mungkin atau apapun yang bakal terjadi ke diri saya harus siap dan harus kuat gitu aja saya pas mikirnya tuh Bu, pas pindah itu. Terus ini ngomong-ngomong sama soal orang tua ya, kan belum dapat ID card, baru 26 hari, nggak punya pegangan uang. Itu ada nggak minta restu sama orang tua, pendapat sama orang tua? Ada nggak andil dari orang tua untuk itu? Ada, itu waktu itu saya sebenarnya belum berani saya ngomong ke orang tua ya Bu ya. Soalnya takut kepikiran, ini di negara orang kok anak saya nganggur gitu kan. Tapi saya beraniin Bu, saya telepon, video call, minta doanya, saya lagi proses pindah. Kaget Ibu juga, loh kok pindah katanya enak. Ya ibaratnya gimana ya Bu, kerja saya masa kayak orang bongkar muat ini, ibaratnya bangunan kayak gitu kan. Ibaratnya saya badan kecil, kurus kayak gini Bu, nggak kuat ibaratnya. Jadi saya tiap hari bangun tidur pinggang sakit, masa tiap hari harus minum jamu, minum obat kan nggak bagus juga. Akhirnya saya minta doanya ya Bu, doain aja, nggak usah dipikirin yang gimana-gimana, saya di sini enak, saya di sini aman, kata saya gitu. Yang penting doanya Ibu sama Bapak biar saya tuh proses pindahnya cepat, gampang dan dapat pabrik yang sesuai, kata saya gitu. Saya kata orang tua, ya udah Ibu cuma bisa doain dari jauh, dari sini Ibu juga nggak bisa apa-apa kan. Ibaratnya ngirim duit juga nggak bisa, katanya gitu. Kalau duit kamu gimana uangnya buat hidup di sana? Alhamdulillah ketemunya sama orang-orang baik Bu, saya dikasih pinjaman, ibaratnya di sini untuk numpang di tempat tinggal di base camp kayak gitu kan. Alhamdulillah ya, mungkin berkat doa orang tua juga saya dapat pabrik yang seperti sekarang Bu. Alhamdulillah, restu dari orang tua ya. Pasti yang paling utama itu. Sampai pengen nangis saya jadi ngomongin soal orang tua. Untuk teman-teman yang bingung proses pindah tapi belum punya ID atau udah punya ID, semenjak saya proses pindah terus saya berhasil dan langsung dapat file di perusahaan yang ya alhamdulillah lah gitu, katakan ya lumayan. Banyak teman-teman yang ngejabri saya, yang inbox, yang WA ke saya karena mungkin mereka tahu saya kok pindah kok gampang banget gitu ya Bu ya. Kok cepet banget, ibaratnya baru belum sebulan di Korea udah pindah dan langsung udah dapat file di perusahaan. Saya sering pernah bikin story kan di perusahaan ini, wah kok dapat perusahaannya bagus gitu kan. Akhirnya mereka itu sebenarnya banyak tekanan, banyak yang curhat ke saya, chat ke saya, Mas saya kerjaan saya gini Mas, saya pengen pindah tapi saya belum berani ngomong. Sebenarnya kalau saya katakan gini ke mereka ke teman-teman ya Bu ya, kalau misalkan jenengan udah ngerasa tertekan, udah ngebatin, nggak nyaman sama pekerjaan, ngomong aja Mas terus terang sama sajangnya, sama bos jenengan. Baik-baik aja ngomongnya, jangan ibaratnya pura-pura ini itu. Pokoknya terus terang aja kalau kamu ngerasa nggak nyaman di kerjaan kamu dan kamu pengen pindah, baik-baik insya Allah juga orang Korea juga ngertiin, ibaratnya sajang juga ngertiin dan nggak bakal maksain ibaratnya terus-terusan kamu harus kerja gini. Kalau misalkan jenengan udah nggak nyaman ya bilang jujur aja, terus terang gitu kan. Dan yang saya alami alhamdulillah dikasih jalan mulus juga, alhamdulillah dimudahkan gitu ya Bu ya prosesnya. Tapi temennya yang nanya itu dibantu semua kan? Gimana caranya dibantukan? Saya boleh satu-satu, saya ibaratnya kasih arahan. Banyak yang bilang, Mas nanti saya pengen pindah tapi nanti kalau udah gajian nanti kasih arahan ya, tolong nanti tuntun saya kemana prosesnya dan gimana caranya gitu kan. Alhamdulillah banyak dan saya ya sesempat saya mungkin balas karena kan kalau siang full saya jam 8 sampai jam 8 malam saya kerja itu Bu, full lembur kan. Dan minggu pun saya masuk, besok saya masuk lembur itu Bu. Liburnya Sabtu hari ini Sabtu, berarti ya? Berarti Sabtu juga ada yang masuk. Malah kalau misalkan kita kuat Sabtu Minggu nggak apa-apa ambil gitu. Baratnya banyak teman-teman yang nanya kayak gitu ke saya. Bantu ya Mas ya? Iya, insya Allah saya bantu. Pokoknya sebisa saya bantu. Bener. Sampai ya karena saya ngalamin juga kerja Dino itu seperti apa, tekanannya itu seperti apa, dan pas saya nganggur juga pikirannya itu pasti kemana-mana Bu, kayak ngerasa gak guna banget hidup kayak gitu. Udah depresi. Kok nasib saya seperti ini ya, pasti gitu ya. Gitu, ya Allah kok saya gini banget. Menyesali nasib saya kok sial gitu kok di ya. Negara orang nganggur, kalau di negara sendiri mending nganggur ya Bu. Ada ibu gitu ya. Orang-orang kita juga nanya juga enak, mau pulang juga gampang ibaratnya kan. Kalau ke negara orang kita nganggur itu pasti pikirannya, oh aduh pokoknya putak ya Bu.
Ambiar. Ambiar pokoknya. Jadi buat teman-teman ya, jangan langsung memutuskan untuk menjadi ilegal di negara orang, terutama di Korea ya. Korea itu negara yang penuh hukum, semua ada hukumnya dan dilindungi oleh hukum juga gitu. Jadi buat teman-teman seperti yang kata Mas Iksan tadi ya, baru nyampe di Korea, jalanin dulu, dinikmatin dulu proses pekerjaannya. Dan kalau memang badannya nggak kuat ya, seperti kayak Mas Iksan ya, yang punggungnya apalagi cowok ya, belum nikah pula, ibaratnya kalau kata kasar itu kayak apa ya, jangan bunuh diri, jangan memaksakan di mana kita nggak mampu. Iya, di luar kemampuan. Jadi kalau bisa itu, kalau buat teman-teman biarpun belum dapat ID card, cari informasinya yang akurat gitu ya. Terus alasannya pun jangan yang dibuat-buat kayak Mas Iksan tadi, mungkin karena memang untuk kesehatan di pernapasannya kurang bagus karena maskernya yang kurang memadai, angkat turun naik turun barang yang segitu berat tingginya seperti itu, dan yang badannya yang nggak memungkinkan, boyok, aduh jangan dilawan, apalagi buat cowok ya. Jadi ngomong enak-enakan, jangan mogok kerja, itu kalau menurut saya. Terus kalau mogok kerja udah diancam sama sajangnya nanti tuh takutnya laporan ke imigrasinya juga nggak bagus gitu loh. Jadi untuk perusahaan baru nggak mau ngambil juga, karena dengan kata lain laporan dari yang pertama aja udah jelek. Jangan sampai kita dapat laporan juga yang seperti itu gitu. Jadi cari jalan terbagus, jangan langsung memutuskan untuk ilegal atau swasta, pikir matang-matang gitu ya Mas ya. Banyak kok yang mau bantuin kayak gitu tuh, pasti banyak temen, selama niat kita memang benar. Dan yang satu, rembukan sama orang tua, minta izin dari orang tua, karena restu dari orang tua itu yang utama untuk kita semua. Buat Mas Iksan mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman Garuda Channel, pengalaman-pengalamannya mungkin ya, untuk tim Garuda Channel saya ngucapin terima kasih banyak udah mau bantu saya dari semenjak saya ibaratnya buta map lah Bu ya. Saya baru sebulan kan masih ibaratnya belum tahu dari sana sini, berarti masih buta map lah. Di sini saya ketemu sama salah satu tim Garuda tuh, alhamdulillah banget udah dibantu lah ibaratnya sampai saya sekarang kayak gini, kerja dapat pabrik yang lumayan lah ibaratnya. Pasti kalau misalkan teman-teman saya tahu juga pada pengen masuk, karena banyak yang japri coba rekomendasiin, saya pengen masuk ke sana. Banyak yang di pabrik baru ini, yang pabrik yang tempat sekarang saya kerja, alhamdulillah banget lah pokoknya Bu. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman ya, contoh salah satu salah satu contoh teladan ya, nggak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Jadi meminimalkan bulbob ilegal di Korea, biar teman-teman kita yang ada di Indonesia yang pengen berangkat ke Korea, ngincipin rezeki Korea, biar cepat belajar, biar cepat bekerja dan dapat rezeki. Sorry, belepotan sedikit ya. Ingatnya belajar, soalnya yang dibahas biasanya belajar gitu. Jadi kayaknya kita akhirin aja ya Mas ya untuk pertemuan kali ini. Semoga pengalaman dari Mas Iksan bisa diambil buat teman-teman Garuda Channel. Kalau butuh informasi, bolehlah komentar ya, pastinya Mas Iksan nanti bisa bantu menjawab. Kalau kiranya saya juga kurang ngerti ya Mas ya, nomor teleponnya Mas Iksan nanti bolehlah kita lampirkan di kolom komentar atau di mana. Akhirnya kita pamitan untuk siang ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Kembali lagi ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So why you acting like a fool? Trying my best to get you out. Sometimes I feel that you're just cruel. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for.